Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan materi, tapi materinya tidak materi baru, melainkan saya mereview dari materi yang sebelumnya ya. Itu dalam bentuk kita soal latihan ya. Itu karena materi sebenarnya sudah selesai sampai dengan kemarin kita terakhir tentang API atau API di Java gitu ya. Nah, materi-materi sebelumnya kita membahas tentang perulangan, kemudian tentang percabangan, array, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bahkan di UTS itu kita sudah belajar tentang membuat sebuah form. Nah, hari ini saya ingin mencoba untuk mendemokan satu project yang proyeknya di situ terdapat beberapa materi ya. Contoh seperti kita data array, kemarin kita sudah belajar, kemudian penggunaan percabangan, if dan case when, kemudian ada perulangan menggunakan for, ya. Nah, ini di sini saya akan contohkan juga beberapa fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di Java terkait dengan menampilkan alert, kemudian pilihan dan lain sebagainya. Ya, juga pada form ya, membuat form. Nah, oke, soal latihannya kita mulai saja. Oke, ini adalah saya membuat sebuah project. Nama projectnya adalah latihan 1. Nah, di dalam project tersebut saya membuat satu buah form. Ya, jadi studi kasusnya adalah input data mahasiswa. Ya, input data mahasiswa tidak terlalu rumit, simpel saja. Nah, namun data-datanya ya nanti ada yang menggunakan array ya, diambil dari data array, dari variabel array, kemudian digunakan looping untuk menampilkan datanya ya, dan ada beberapa penggunaan percabangan seperti case dan case when dan switch case dan if else seperti itu. Oke. Nah, pada project latihan ini saya membuat kelas latihan sebagai kelas utama, latihan 1.java sebagai kelas utamanya. Kemudian ada FRM mahasiswa sebagai formnya, ya, formnya. Nah, kita coba lihat desainnya. Nah, desainnya seperti ini, ya. Desainnya adalah seperti ini. Jadi di dalam form tersebut ada beberapa inputan ya, terdiri dari NPM, nama mahasiswa, jurusan, kemudian kelas, waktu dan semester. Nah, skenario-nya adalah ketika telah menginput keseluruhan data, ketika tombol proses nanti diklik, proses data diklik, maka dia akan memunculkan sebuah alert. Alert yang menginformasikan bahwa data tersebut sudah terinput, bahkan sampai dengan kelasnya, kode kelasnya ya, kode kelasnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ingin melanjutkan input data lagi atau ingin keluar dari sistem. Seperti itu. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, saya demokan untuk di running terlebih dahulu ya. Nah, jadi ketika dijalankan seperti ini hasilnya. Ya, dia akan memunculkan form seperti ini. Kita input npm-nya, misalkan ini, ya. Kemudian nama mahasiswanya adalah Deni Akbar, misalkan seperti ini. Kemudian jurusannya dipilih adalah TI, Teknik Informatika. Nah, jurusan ini nanti akan menggunakan data array. Jadi bukan diisi pada atribut ya atau properti dari combo box-nya, tapi kita menggunakan data array, kemudian data array-nya akan dimasukkan ke dalam komponen atau ke dalam elemen combo box ini. Kemudian kelas juga sama, kelas juga dibentuk dalam array, data array, ada dua, reguler dan karyawan. Kemudian waktu, sedangkan waktu tidak menggunakan array, ini cukup menggunakan radio button ya, radio button. Kemudian ada pilihan semester. Nah, semester pun juga menggunakan yang namanya array, data array. Saya siapkan sebanyak 12 semester ya, walaupun sebenarnya kalau nomornya S1 ya hanya 8 semester seperti itu. Contoh di semester ke-7, kemudian ketika kita klik proses data, maka dia akan memunculkan alert seperti ini. Nah, mahasiswa atas nama Deni Akbar sesuai dengan inputan ya.
dengan npm sekian sesuai dengan inputan, lihat, kemudian berhasil disimpan dan akan berada di kelas 07 TIRP, ya. Ini adalah sebuah kode yang di sini nanti ada sebuah istilahnya penggunaan case, switch case dan penggunaan if else, ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya akan melanjutkan pengisian data mahasiswa, ada sebuah pertanyaan, akan melanjutkan pengisian data mahasiswa. Di sini kasih dua pilihan, tekan yes untuk melanjutkan, tekan no untuk keluar dari sistem. Jadi kalau kita yes berarti kita akan input data lagi, ya. Ketika yes maka dia akan kosong lagi datanya dan kita harus menginput datanya lagi, ya, seperti itu. Kalau no dia akan keluar dari sistem, seperti itu. Nah, itu adalah skenario dari form atau pelajaran kita pada hari ini, ya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai saja. Ini seperti biasa, kita cukup melakukan drag drop dari beberapa kalian sudah biasa menggunakan yang nama palet, ya. Di sini di palet itu banyak sekali ada label, ya, ada input type. Ya, input type ini adalah input type, dua ini adalah input type, sedangkan ini adalah label, ini label, ini label, ini label, ya. Untuk caption ini kita menggunakan label, tapi untuk yang npm dan mahasiswa kita menggunakan text box, ya. Pada palet komponennya adalah text field, komponennya adalah text field. Kemudian untuk jurusan, kelas, dan semester kita menggunakan namanya komponennya adalah combo box, ya, combo box. Sedangkan untuk pagi dan malam kita menggunakan radio button yang ditambah dengan button group. Ya, artinya bahwa kita nanti bentuknya selected, pilihan salah satu, ya. Kalau tidak dimasukkan ke dalam button group maka dia akan terpilih kedua-duanya. Ya, caranya ya, cukup klik salah satu, kemudian masuk ke properties. Di bagian properties itu ada yang namanya button group. Arahkan button groupnya kepada button group yang sudah kita buat. Yang radio button berikutnya juga sama. Pada bagian properties, arahkan button groupnya ke button group yang sama, ya, dari yang paginya, sehingga dia berada di dalam grup button yang sama dan hanya bisa terpilih salah satu saja. Oke, ini adalah berikutnya adalah button, ya. Berikutnya adalah button, ya. Ini komponen button, tinggal di drag drop. Kemudian setiap ini biasa memiliki identitas sendiri-sendiri, ya. Seperti npm dia punya yang namanya identitasnya adalah c txt npm. Kita lihat ada di name, ya, namanya jtxt_npm. Kalau kita lihat di sini, ya, di variabel name ada namanya jtxt_npm. Begitu juga nama mahasiswa. Ini juga ada nama variabelnya, yaitu jtxt nama mahasiswa. Kemudian jurusan saya beri nama adalah jcmb jurusan. Untuk kelas saya juga beri nama jcmb kelas, ya, jcmb kelas. JCMB itu artinya C Java Combo Box. Kemudian untuk radio button pagi saya beri nama di sini adalah JRBTN pagi, ya, JRBTN pagi. Kemudian yang malam juga sama, JRBTN malam. Kemudian yang terakhir adalah semester, saya menggunakan combo box JCMB semester. Kemudian proses data untuk button saya beri nama JBTN proses, ya. Ini semua menggunakan palet, ya, menggunakan palet yang ada di sini, ya, palet ini. Tinggal kalian drag drop sesuai dengan kebutuhan apa yang dibuat. Tadi saya sebutkan ini adalah text field, ini text field, sisanya combo box dan radio button. Serta ada tombol atau button. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam source codingnya atau source programnya, ya. Source programnya seperti ini. Kita klik pada bagian source. Nah, pada bagian public class FLM mahasiswa, saya memiliki, tadi saya sebutkan bahwa ada 3 array, yaitu array jurusan, array data jurusan, array data kelas, dan array data semester. Untuk jurusan, tipe datanya adalah string, terdiri dari teknik informatika,
sistem informasi, teknik komputer, manajemen informatika, dan komputer akuntansi. Sedangkan untuk kelas hanya ada 2 array atau 2 data ya. Untuk kelas array variabel array kelas itu ada reguler dan karyawan. Sedangkan untuk variabel semester array datanya ada 12 ya. Ada 12 data ya, seperti itu. Ingat bahwa array pada Java dimulai dari 0. Dimulai dari 0 ya. Berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data, berarti jumlah array-nya hanya ada 4 karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau saya buat seperti ini misalkan nah, ini adalah array data ke-1. Sorry, array data ke-0. Kemudian ini adalah ke-1, ini adalah kedua, ini adalah ketiga, dan ini adalah keempat. Seperti itu. Begitu juga untuk yang ini sama. Ini adalah array data ke-1, dan ini array data kedua. Sorry, ini ke-1 dan ini ke-0. Ya, seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Ini dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, misalkan kita buat ini adalah 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ini adalah 11, dan yang terakhir adalah 12. Ya. Ini adalah oh ya, hanya 12 data, 12 array ya. Seperti ini. Ini adalah array data yang saya sudah siapkan, dan ketiga array data ini, variabel array ini akan kita gunakan pada combo box yang sudah kita siapkan tadi. Oke, sebelum itu kita kembali dulu sebentar kepada formnya. Lihat di bagian combo box ini ada tulisan pilih jurusan, pilih kelas, dan pilih semester. Tulisan ini ada pada bagian properties ya. Jika kalian ingin menambahkan, ada bagian properties pada pilihan model jurusan ya, model jurusan. Seperti ini ya. Model, kemudian tulisannya adalah pilih jurusan, dan dia akan menjadi data yang pertama dalam combo, yaitu data indeks ke 0. Jadi ya, itu. Ini juga sama, kelas pada modelnya diisi ya, pada modelnya diisi pilih kelas, begitu juga yang semester. Pada bagian properti, kolom modelnya diisi dengan pilih semester. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memasukkan atau kita akan menambahkan data-data array ini ya, jurusan, kelas, dan semester ini ke dalam combo box, masing-masing combo box yang sudah saya siapkan ini ya. Itu ya. Caranya bagaimana? Kita beralih kepada public FLM mahasiswa. Disinilah kita akan menambahkan array data ke dalam komponen atau ke dalam elemen combo box yang sudah kita siapkan ya. Yang pertama adalah untuk jurusan ya. Untuk jurusan kita menggunakan for ya, ada variabel awal adalah i yang dengan nilai 0. Kemudian ada sebuah kondisi jika i-nya kurang dari jurusan length. Nah, length di sini adalah untuk menentukan jumlah array data yang ada pada sebuah variabel array ya. Length adalah untuk menentukan jumlah data yang ada dalam variabel array. Oke, itu adalah dot length. Kemudian i adalah perulangannya atau penambahan perulangan jika kondisinya masih sesuai. Oke, nah kemudian pada bagian bawahnya kita memanggil sebuah nama atau name dari komponen yang sudah kita buat, komponen combo box yang sudah kita buat di form ya. Kemudian ada fungsi yang namanya add item. Add item adalah untuk menambahkan data ke dalam elemen combo box atau ke dalam komponen combo box. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah array dari jurusan ya, dimulai dari array ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai dengan jumlahnya sudah tidak sesuai atau lebih kecil daripada jumlah yang
atau sudah lebih besar, nilainya sudah lebih besar daripada jumlah data yang ada. Ya, kalau tadi kita lihat jurusan itu punya data sampai dengan 4, maka kalau kelima, perulangan atau perputaran yang kelima, maka sudah tidak sesuai. Ya, dia akan menampilkan jurusan I. Jurusan I adalah variabel array-nya, kemudian pada indeks keberapa. Ya, indeks ke keberapa, seperti itu. Ini untuk jurusan, sehingga ketika kita running aplikasinya, ya, ketika kita running aplikasinya, maka jurusan ini akan sesuai dengan urutan yang kita buat eh, pada array dari jurusan ini, ya. Kita menyiapkan jurusannya adalah ini antara lain TI, SI, kemudian TK dan seterusnya. Ini ada pilihannya, ya. Dia menampil sesuai dengan urutan yang kita buat pada array variabelnya, ya, seperti itu. Kalau kita menambahkan lagi nanti dia akan bertambah juga secara otomatis. Oke. Gitu. Ini adalah yang pertama untuk jurusan. Yang kedua, di bagian bawahnya kita untuk menambahkan nilai data array untuk komponen combo box kelas, ya. Jadi komponen combo box kelas ini akan ditambahkan item dari combo boxnya itu dari variabel array kelas, ya. Itu sama seperti jurusan, kita menentukan juga kelasnya untuk kelas ini berapa panjang datanya atau berapa jumlah datanya, kemudian kita looping menggunakan add item juga seperti itu. Oke, sehingga kalau kita lihat pada kelas ini hanya ada dua, reguler dan karyawan, maka di aplikasi pun cuma ada dua, reguler dan karyawan. Kalau kita bisa menambahkan lagi, dia akan otomatis bertambah lagi seperti itu, ya. Itu yang berikutnya adalah semester. Semester juga sama seperti yang lain-lainnya, kita menghitung berapa panjang untuk data nilai data yang ada pada variabel array semester ini. Ada 11 data, maka dia akan mengutang sebanyak 11 kali, 10 kali, 12 kali. Untuk yang ke-12 dia tidak akan mencetaknya atau tidak akan ditambahkan karena dia harus berhenti. Ya, kemudian di sini agak sedikit berbeda saat di bagian add item daripada combo box semester. Kenapa ada tanda kutip dua kali di sini? Ini sebenarnya adalah untuk melakukan konversi. Ya, lihat di bagian variabel array semester, dia tipe datanya adalah integer, maka integer. Sedangkan untuk add item, fungsi add item, menambahkan add item pada komponen combo box, dia harus bernilai string. Sehingga saya menambahkan kutip, menambahkan string pada pada datanya supaya dia bisa terkonversi menjadi string seperti itu, ya. Ini adalah bagian bagaimana kita menambahkan nilai dari setiap variabel array yang kita miliki ke dalam masing-masing komponen yang kita sudah peruntukkan untuk data array tersebut. Contoh pada kasus ini, pada studi kasus ini kita punya 3 komponen combo box, yaitu komponen combo box jurusan, kelas, dan semester. Begitu juga data array-nya, kita memiliki tiga data variabel array, yaitu variabel array jurusan, variabel array kelas, dan variabel array semester. Nah, setiap combo box pasti mewakili data array-nya. Seperti itu. Ini adalah bagian pertama, yaitu menambahkan combo box-nya. Oke, sehingga ketika formnya dijalankan, maka dia otomatis menampilkan ini. Nah, hanya saja pada saat ditampilkan ke dalam sebuah form, combo box-nya datanya memang sesuai dengan array-nya, hanya saja lihat di bagian atas ada pilih jurusan untuk kolom jurusan. Kemudian kelas ada pilih kelas. Semester juga ada pilih semester. Nah, bagian ini pilih jurusan, pilih kelas dan semester itu memiliki indeks pada combo box-nya. Bukan array-nya, tapi indeks di combo box-nya. Sehingga indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi datanya dari array, mulai dari teknik informatika sampai komputer akuntansi itulah data variabel array. Sedangkan pilih jurusan itu data indeks dari combo box-nya atau dari komponennya. Sehingga membacanya untuk combo box dibaca dari 0. Sedangkan datanya mulai dari 1 dan 2. Misalkan seperti ini, 1, 2. Kalau yang seperti ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu seterusnya. Ya, semester juga sama. Pilih semester itu indeks ke 0,
untuk combo box-nya, tapi datanya dari 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita akan melakukan sebuah logika proses di mana ketika tombol proses data ini diklik, maka yang pertama adalah ada sebuah proses membuat kode kelas, ya, membuat sebuah kode kelas berdasarkan dari setiap inputan yang dilakukan. Yang pertama adalah inputan jurusan, kelas, waktu, dan semester. Jurusan, kelas, waktu, dan semester ini akan menjadi sebuah gabungan atau sebuah formula untuk membentuk kode kelas, pada masing-masing mahasiswa. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ada pada bagian tombol proses data. Ketika diklik, berikan di klik kanan, kemudian berikan dia event dengan actionnya ini. Action perform, kita klik. Nah, ini dia. Ya, ini adalah bagian sebuah tombol memproses data-data yang masuk atau data-data yang sudah diinput. Oke, di sini akan membaca data dari variabel dari kolom npm, kemudian kolom nama mahasiswa, saya beri ini jtextend mahasiswa, kemudian combo box jurusan menggunakan indeks, yang dipilih adalah indeksnya. Ingat, indeksnya pada combo box itu dimulai dari 0. Ya, kalimat atau kata pilih jurusan ini merupakan indeks ke-0. Sedangkan yang berikutnya tetap bertambah indeks 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kelas juga demikian, ya. Kemudian ada waktu. Perhatikan di sini ada sebuah baris coding seperti ini. Ini adalah baris coding penggunaan if else, ya. Penggunaan percabangan if dan else. Hanya bedanya tidak dibuat seperti kelas ini, tapi dia dibentuk dalam satu baris, ya. Maaf. Ini dia dibentuk dalam satu baris. Cara bacanya sama. JR button pagi, jika radio button pagi is selected, dia terpilihnya adalah true, ya. Nilainya adalah true, terpilih, maka ya, maka ini adalah tanda tanya, ini adalah maka, ya. Maka statementnya apa? Statementnya adalah P. Kodenya adalah P kalau dia pagi. Titik 2 ini adalah else, ya. Else kemudian ini malam. Selain dari pagi berarti malam. Sesuai dengan waktu. Waktu itu hanya pagi dan malam pada form, ya. Waktunya hanya pagi atau kalau nggak pagi atau malam, seperti itu. Jadi kalau JRBTN pagi is selected true, berarti kalau dia dipilih seperti ini, maka dia bernilainya adalah P. Tapi kalau tidak, bernilainya adalah M. Oke, semester diambil dari semester. Kemudian karena item, saya mau ngambil berdasarkan itemnya, itu selected item. Nah, itemnya adalah integer, maka dikonversi ke dalam string. Ya, karena itemnya adalah integer, maka di-convert ke dalam string. Dipakai to string, seperti itu. Kemudian di sini ada JRSN. JRSN adalah jurusan, singkatan dari jurusan, tapi dia menggunakan ini, this get kode jurusan, yaitu jurusan. Jurusannya adalah parameternya, sedangkan get kode jurusan adalah function. Kita lihat, ya, fungsi untuk mendapatkan kode jurusan menggunakan urutan indeks yang terdapat di dalam combo box. Kalau combo box tadi saya sebutkan bahwa jurusan itu mulai dari pilih jurusan itu adalah indeks ke 0, kemudian TI, SI, dan seterusnya adalah mulai dari 1, 2, dan seterusnya, maka kita akan membuat seperti ini. Ya, ini variabel jurusan adalah untuk statementnya atau untuk nilai kode yang kita akan buat, sedangkan untuk indeksnya atau jurusan masing-masing itu kita menggunakan switch case. Switch-nya adalah jurusan, ya. Jadi nomor yang dipilih adalah jurusan, indeksnya. Case 1 berarti adalah indeks 1 pada combo box. Ya, indeks 1 kalau kita lihat pada combo box adalah, kita lihat di sini jurusan. Ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau indeks ke-1 teknik informatika, maka kodenya adalah TI. Jika indeks kedua pada combo box adalah sistem informasi, maka jadinya SI.
di combo box adalah item ketiga adalah teknik komputer, maka indeks ketiganya adalah TK, dan seterusnya sampai dengan komputer akuntansi. Kemudian akan mereturn atau mengembalikan nilai JRSN-nya, ya, sehingga kalau kita lihat pada tombol button proses ini, JRSN diambil dari kode fungsi get kode jurusan dengan parameter jurusan. Jurusannya adalah indeksnya, indeks keberapa, seperti itu. Kemudian ada variabel kelas dengan nilai awal kosong. Kelas ini nanti jika kelasnya 1 atau kelasnya pagi, ya, ini seperti ini kelas ada, ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Jika reguler 1, jika kelas sama dengan 1, itu artinya dia reguler. Karena urutannya adalah 0, 1, 2. Sedangkan yang jika tidak, maka dia K atau karyawan. Kenapa tidak ada if lagi? Karena pilihannya hanya ada dua, reguler atau karyawan. Seperti itu. Oke, ini adalah penggunaan if atau penggunaan percabangan if, gitu ya. Kemudian di atas ini untuk switch case untuk jurusan kita menggunakan percabangan switch case atau case when, ya. Jadi ada dua jenis percabangan, ya, penggunaan if. If ada dua cara penulisan seperti ini. Ini kalau hanya dua pilihan, ya, kalau nggak A ya B, gitu ya. Kalau ini kita bisa gunakan lebih dari dua pilihan. Cuman saya ingin membedakan saja. Ini cara menulis kalau kita menggunakan if. Ini cara menulis kalau kita menggunakan baris seperti ini, ya. Logika seperti ini. Sama saja. Ini juga if else. Ini if else, ya, seperti itu. Kemudian saya juga ingin membuat kode untuk semester SMS. Ya, di sini kita menggunakan if lagi. Lihat, saya menggunakan if lagi. Ini dibacanya adalah semester length. Jika combo box semester itu panjangnya kurang dari 2, ya. Semester ini kan string, ya. Semester ini jatuhnya string, ya. Tipe datanya adalah string. Kalau semester itu, lihat, semester ini kan dipilihnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan, seterusnya sampai dengan 12, 10, 11, dan 12. Di sini cara membacanya adalah jika panjang dari semester adalah panjang karakternya kurang dari 2, artinya adalah 1 sampai dengan 9, maka dia ditambahkan 0 di depannya, kemudian dimasukkan semesternya. Ya, nilai semesternya berapa? 1 sampai dengan 9. Jika tidak kurang dari 2, maka dia tetap menggunakan nilai semester aslinya. Contohnya 10, 11, dan 12. Seperti itu. Kemudian saya ada satu string yang namanya kelas mahasiswa. Ini adalah untuk membuat kode kelas pada mahasiswa yang diinput datanya. Yang pertama ada SMS atau semester, ya. Kalau dia semester 1 berarti 01. Kalau 2, 02 dan seterusnya. Tapi kalau semester 11 atau 10 dia langsung ditulis 11 atau 10 di sini, ya. Kemudian garis miring JRSN. JRSN ini adalah kode dari yang ini. Ya, kode ini JRSN di sini adalah get kode jurusan. Kalau nggak TI, SI, TK, MI atau KA seperti itu. Kemudian KLS adalah kode kelasnya, kode kelas KLS di sini. Kalau nggak R adalah K, kalau nggak reguler berarti karyawan. Kemudian waktu adalah kalau tidak pagi ya malam, berarti kalau tidak kalau tidak P maka M, seperti itu, sesuai dengan pilihan. Ini adalah kode kelasnya, ya, kode kelasnya. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan alert atau menampilkan di sini saya tulis. Oke, ini adalah proses menampilkan, ya, menampilkan alert pop up dari input data, ya, seperti ini. Yang pertama ada 3 teks yang saya siapkan, result, tanya, dan pilihan. Ini sesuai dengan pilihan yang di sini. Contoh saya memasukkan ini, kemudian ini misalkan seperti ini, jurusannya adalah MI, manajemen informatika, kelasnya adalah karyawan, diambil malam, kemudian pilih semesternya 4. Ketika kita proses, maka dia akan munculkan seperti ini. 1. Mahasiswa atas nama Dedi dengan NPM 1 berhasil disimpan dan akan berada di kelas
04 MIKM ya. Ini adalah bagian pertama, yaitu yang ini, yang result. Kemudian akan melanjutkan pengisian data mahasiswa, ini adalah untuk variabel tanya. Kemudian di bawahnya lagi adalah tekan yes untuk melanjutkan, tekan no untuk wadai sistem. Ini adalah untuk yang variabel pilihan ya. Jadi saya membuat 3 variabel yang akan ditampilkan pada pop-up atau alert yang muncul saat tombol proses diklik. Ya, seperti ini. Yang pertama ini, nama mahasiswa diambil dari variabel nama mahasiswa, NPM diambil dari variabel NPM dari ctxt atau text field dari komponen yang ada di form. Kemudian KLS MHS diambil dari variabel KLS yang sudah berisi kode-kode. Ya, yang sudah berisi kode-kode. Seperti itu. Ya. Kemudian saya menggunakan sebuah fungsi menampilkan alert atau pop-up. Yang fungsi itu menggunakan JOptionPane dan dia confirm dialog. Confirm dialog berarti dia harus ada pilihan. Secara default confirm dialognya itu adalah yes, no, dan cancel. Ya. Namun kita juga bisa melakukan set terhadap confirm dialog kita, cukup yes saja atau no, yes dan no, atau yes, no, dan cancel ya. Nah, pada kasus ini saya menggunakan hanya 2 opsi pilihan, yes dan no, seperti itu. Sehingga di dalam confirm dialognya, this ini adalah milik komponen form ini. Kemudian ini bagian kedua setelah this ini adalah teks yang akan dicetak pada alat tersebut. Yang saya akan cetak adalah result, tanya, dan pilihan. Nah, saya pisahkan menggunakan /n. /n ini adalah untuk pindah baris, ya, untuk memindah baris, ya, pada tampilan. Kemudian hasil input data adalah title dari alertnya, ya, titel alertnya adalah ini. Ini ya, ini hasil input data. Sedangkan yang pada bagian ini, yang result /n tanya /n pilihan itu tampilannya ada di sini ya, tampilannya ada yang di sini. Kemudian saya menggunakan JOptionPane-nya adalah yes no option, jadi hanya menggunakan 2, yes dan no. Maka tombol yang muncul ketika alert muncul hanya ada 2, yes dan no. Namun kalau kita menggunakan 3, yes, no, dan cancel, maka kita juga ada pilihan di sini ya, yes, no, dan cancel option ya. Jadi pilihannya ada beberapa pilihan ya, untuk yes, no, cancel option, yes, no option, dan yes option. Hanya yes saja, berarti mau tidak mau harus ya. Tapi kalau saya di sini pada studi kasus ini menyediakan 2 pilihan, yes dan no. Nah, karena ada pilihan yes dan no, maka di sini pasti ada nilai yang dikirimkan. Ya, nilai dikirimkannya apa? True dan false. Apa yang dikirimkannya? Yes atau no. Sehingga JOptionPane ini ya, JOptionPane ini saya masukkan ke dalam sebuah variabel ya. JOptionPane ini karena dia memiliki jawaban atau return nilai, pengembalian nilai, maka saya balikan ke dalam variabel jawab. Nah, isinya adalah 1 dan 0 atau true or false ya, seperti itu. Maka dia tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di sini ada sebuah kondisi lagi, percabangan lagi menggunakan if ya. If jawab, jika jawab sama dengan JOptionPane-nya adalah yes option gitu ya. Kalau nilainya adalah yes option pilihannya, maka saya menggunakan untuk mengkosongkan data. Kosongkan data ini adalah sebuah fungsi baru ya, fungsi untuk mengkosongkan seluruh data ya, kolom di dalam form ya, mengosongkan datanya ya, seperti itu. Ini kosongkan data. Kalau tidak, kalau no jawabannya, maka keluar dari sistem ya. Ini tampilannya. Ketika saya yes, maka dia kosongkan data, tapi yes kosongkan data ya. Jadi kita bisa melakukan input data lagi. Misalkan ini. Kemudian jurusannya kita bisa pilih TK atau Teknik Komputer, kelas karyawan pagi, maka semesternya semester berapa? Tinggal pilih, misalkan karyawan semester 8 akhir ketika diproses data. Ini ya.
NPM-nya sekian, namanya siapa, berhasil disimpan dan akan berada di kelas. Ini adalah kode kelas hasil penggabungan dari beberapa komponen, ya, komponen input. Ini akan melakukan pengisian data mahasiswa adalah yang ini, tanya, kemudian tekan yes untuk melanjutkan, tekan no untuk keluar dari sistem adalah yang ini, ya. Kemudian yes no adalah ini, option pin ini. Kalau saya no maka dia keluar dari sistem, menyelesaikan sistem. Nah, itulah tadi demo yang saya buat terkait dengan penggunaan array, kemudian perulangan menggunakan for, kemudian percabangan menggunakan case when atau switch case, dan if else, ya, seperti itu. Juga ditambah di sini ada untuk penggunaan fungsi JOptionPan. JOptionPan itu nanti adalah sebuah alat-alat, bisa message dialog, informasi, bisa confirm dialog, bisa input, ya, form input, kita juga seperti itu, ya. Itu. Nah, nanti berikutnya kita akan coba lanjutkan lagi. Namun pada pertemuan hari ini saya hanya ingin menyampaikan ini saja. Materinya adalah bagaimana kita membuat data array di Java, kemudian data array itu dimasukkan ke dalam komponen yang ada di dalam form, ya, komponen yang ada di dalam form, sehingga komponen itu berisi dari data array yang sudah kita tentukan ini, ya, seperti itu. Kemudian penggunaan percabangan-percabangan, ya, untuk membuat kode-kode, ya. Kalau normalnya sih kita menggunakan database, ya, menggunakan database, namun hari ini kita belum masuk ke dalam database, sehingga materinya masih kepada bagaimana menggunakan fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada di Java untuk perulangan, array, dan percabangan. Switch case adalah percabangan, for, while, do adalah perulangan, ya. If adalah percabangan, seperti itu. Oke, inilah pembahasan pertemuan kita pada hari ini, gitu ya. Jadi masih membahas tentang materi yang lalu, ya, terkait penggunaan array, terkait penggunaan for. For itu adalah perulangan, terkait penggunaan switch case dan if adalah percabangan, seperti itu. Oke, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini untuk materinya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Saya belum sampai masuk ke dalam database, jadi saya belum bisa mencontohkan kalian untuk masuk ke dalam database, ya. Masih dalam penggunaan fungsi-fungsi dasar dari yang ada yang di Java, ya, array, if else, percabangan, dan lain sebagainya, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari. Ini semua nanti bisa kalian download, kalian bisa ambil source-nya, kalian pelajari. Saya juga memberikan beberapa komen-komen pada bagian-bagian yang saya sudah jelaskan tadi, gitu ya. Silahkan kalian coba, kalian pelajari mungkin dengan studi kasus yang lain, ya, bukan mahasiswa, mungkin dengan barang, mungkin dengan data yang lainnya, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan saya sempurnakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.